Lais manekat lomas leu Lenato non dihidmoni Nekun halan manek mese Bihidmoni manas fai In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, Peterum fidere Patris allegro, veritas liberabit vos. Saya ingin mengajak kita untuk belajar ya. Katekese itu kan mengajar dan belajar. Kita bisa belajar bersama dari kasus seorang pendeta sekaligus seorang apologet Kristen dalam pertarungannya atau kontroversinya melawan seorang netizen Katolik. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari di situ. Dari beberapa menit videonya, saya mengajak kita untuk belajar. Saya sudah menonton videonya dan mudah-mudahan saya tidak salah tangkap maksudnya ya. Jadi silahkan kalau saya salah tangkap, pembuat video yang bersangkutan silahkan mengoreksi. Nah, video yang saya maksudkan adalah video seorang pendeta apologet Kristen bernama Pendeta Muriwali Yanto Matalu yang mengeluhkan bagaimana seorang netizen Katolik menanggapi pernyataan-pernyataannya. Dalam video yang saya nonton itu, problem utama pendeta MYM itu bukan bahwa dia terlalu meninggikan Kristus. Kristologi eksklusifnya justru merupakan titik temu Katolik Protestan. Entah dia sadar atau tidak. Kristologi eksklusifnya itu justru titik temu Katolik dan Protestan. Problemnya muncul ketika dari premis yang benar, Kristus satu-satunya juru selamat dan pengantara dalam arti fundamental. Dari situ dia membuat kesimpulan yang tidak mengikuti premis itu. Namanya, atau dengan kata lain, dia melakukan fallacy of non sequitur. Kesimpulan tidak mengikuti premis. Ya. Jadi apa kesimpulan yang tidak mengikuti premis itu? Dari Kristus satu-satunya juru selamat dan pengantara dalam arti fundamental, maka tidak boleh ada mediasi subordinat, syafaat para kudus, peranan gereja, atau tindakan instrumental ciptaan. Salah. Disitulah apologetiknya mulai tergelincir. Mari kita bongkar satu persatu. Yang pertama, kita beri dia kredit di mana bagian yang benar dari video tersebut. MYM benar ketika menolak netizen yang meramalkan kematiannya, mengutuknya atau mengatasnamakan Maria untuk memastikan seseorang akan mati. Kalimat seperti umurmu sebatas 2025 memang tidak dapat dijadikan representasi iman Katolik dan tidak mempunyai bobot doktrinal apapun. MYM juga benar bahwa kematian berada dalam penyelenggaraan Allah, bukan sesuatu yang bisa dipastikan oleh komentar seorang netizen. Dan tentu saja orang Katolik sepakat dengan tesis besarnya. Apa tesis besar dari pendeta MYM? Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Amin, amin, amin. Kristus bukan salah satu dari beberapa penyelamat. Maria bukan alternatif bagi Kristus. Petrus bukan alternatif bagi Kristus. Paus bukan alternatif bagi Kristus. Sampai di sini tidak ada pertengkaran serius. Masalahnya dimulai sesudah itu. Ya. Mari kita lihat problemnya. Masalah pertama, dari seorang netizen, dia bergerak menjadi orang-orang Katolik. Ini kesalahan metodologis yang paling kasat mata ya. Pada awalnya, bukti MYM adalah ucapan seorang netizen tertentu. Tetapi kemudian bahasanya meluas menjadi orang-orang Katolik ini. Dan bahkan kemarahan serta kutukan beberapa netizen dipakai untuk membuat penilaian spiritual bahwa mereka bukan pengikut Yesus sejati. Itu namanya hasty generalization ditambah guilt by association. Coba terjemahkan. Kalau seorang Protestan berkata,
Paus itu antikristus dan semua Katolik masuk neraka, saya, Patrice Allegro, tidak berhak mengambil komentar tersebut lalu berkata, nah, beginilah Protestantisme. Belum tentu. Saya harusnya bertanya, apakah itu ajaran resmi komunitasnya? Standar yang sama harus diterapkan kepada Katolik. Komentar seorang awam Katolik tidak sama dengan katekismus. Komentar Facebook tidak sama dengan konsili. Dan devosi pribadi tidak sama dengan dogma. Apologet Kristen harus menyerang doktrin terbaik lawannya, bukan komentar terburuk pengikutnya. Problem keduanya adalah apologetika Kristus aut Maria. Kristus atau Maria. Pernah dengarkan pembahasan saya? Pola pikir Protestan pada umumnya itu aut. Pola pikir Katolik pada umumnya itu et. Bahasa Latin. Nah, ini sebenarnya cacat logis terbesar dari seluruh pembicaraan Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Beliau berargumen kira-kira begini. 1. Kristus satu-satunya pengantara. 2. Maka Maria bukan pengantara. 3. Maka Maria tidak dapat membimbing, menegur, membantu, atau berdoa bagi orang. Yang keempat, maka semua bentuk keterlibatan Maria merampas keunikan Kristus. Dia mengatakannya dengan sangat absolut, ya. Bunda Maria tidak mempunyai kekuasaan untuk menegur orang, menghukum orang. Dan kemudian lebih jauh lagi, kekuasaan apapun, entah untuk membimbing orang, mengarahkan orang, dan seterusnya. Kekuasaan apapun, entah untuk membimbing orang atau mengarahkan orang. Problemnya sederhana, saudara-saudara. Keunikan sebab utama tidak meniadakan sebab instrumental. Kausa prima tidak menghilangkan kausa instrumentalis, maksudnya begitu. Allah menyembuhkan, tetapi dokter juga menyembuhkan. Kristus mengampuni, tetapi Kristus sendiri berkata kepada para rasul, jikalau kamu mengampuni dosa orang. Yohanes bab 20 ayat 23. Allah mengajar, tetapi Paulus juga mengajar. Allah menyelamatkan, tetapi Paulus bahkan bisa berkata, aku menyelamatkan beberapa orang. Dalam 1 Korintus bab 9 ayat 22. Nah, Yakobus mengatakan orang yang membawa seseorang berdosa kembali dari jalannya akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut. Yakobus bab 5 ayat 20. Apakah Paulus dan Yakobus menggantikan Kristus? Tentu saja tidak. Mereka berpartisipasi dalam karya Kristus. Itulah kategori yang hilang dalam argumentasi MYN. Partisipasi. Ya, partisipasi. Berikutnya, justru 1 Timotius bab 2 itu menghancurkan dikotomi yang kita sebutkan tadi, out. Ya. Dan ini sangat ironis, ya. Teks klasik tentang satu pengantara terdapat dalam konteks yang secara eksplisit meminta umat melakukan syafaat. Kita baca 1 Timotius bab 2 ayat 1. Permohonan doa, syafaat, dan ucapan syukur harus dilakukan bagi semua orang. Lalu beberapa ayat kemudian, Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius bab 2 ayat 5. Paulus sendiri tidak berpikir bahwa kalau Kristus satu pengantara, manusia tidak boleh menjadi pengantara dalam arti doa syafaat. Itu bukan kata-kata Paulus. Sebaliknya, dalam ayat 1, lakukan syafaat. Ayat 5, Kristus satu-satunya pengantara. Tidak kontradiktif, karena apa? Karena mediasi Kristus adalah ontologis, redemptif, dan fundamental, sedangkan syafaat umat adalah partisipatif dan subordinatif. Kristus adalah mediator karena melalui inkarnasi, salib, kebangkitan, dan imamatnya, manusia diperdamaikan dengan Bapa. Saya berdoa untuk teman saya, bukan karena saya menjadi Yesus kedua.
Demikian juga ketika Katolik berbicara mengenai intercessio Maria. Maria bukan jembatan alternatif menuju Allah. Camkan, Maria bukan jembatan alternatif menuju Allah. Dia berdiri di atas jembatan yang sama, yaitu Kristus. Berikutnya masih soal jasa Yesus atau jasa Maria. Ini juga merupakan kategori yang dibuat terlalu kasar. Ya, MYM berkata berulang kali bahwa jasa Maria, Paulus, Petrus, bahkan jasanya sendiri tidak diperlukan dan hanya jasa Yesus yang berguna bagi keselamatan. Kalau yang dimaksud itu manusia tidak dapat membeli keselamatan secara independen dari rahmat Kristus, Katolik menjawab, oke, amin. Amin, amin, amin. Tetapi teologi Katolik tidak mengajarkan adanya bank keselamatan Maria yang berdiri di samping salib. Konsep meritum Katolik justru bersifat partisipatif. Rahmat Kristus mendahului, memungkinkan, dan memberi nilai kepada respons manusia. Jadi pertanyaannya bukan Kristus atau manusia. Pertanyaannya adalah, apakah Kristus dapat membuat manusia sungguh-sungguh berpartisipasi dalam karyanya? Itu. Kalau jawabannya tidak, maka masalahnya lebih besar dari sekedar Mariologi. Kita juga harus menghapus evangelisasi, doa syafaat, pelayanan pendeta, khotbah, sakramen, misi, pendidikan Kristen. Karena semuanya dilakukan manusia. Padahal Paulus mengatakan bahwa kami adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus bab 3 ayat 9. Itulah logika Katolik. Bukan kompetisi, tetapi partisipasi. Partisipasi. Saya sudah pernah mengajukan tantangan. Coba seorang apologet Protestan menjelaskan konsep partisipasi menurut teologi apapun. Apa itu partisipasi? Saya mau dengar. Problem yang ketiga itu 2 Timotius bab 3 ayat 16 diam-diam diubah menjadi sola scriptura. Ini titik manipulasinya. Kamu jangan omong terus patres allegro manipulasi tanpa menyebutkan bagian manipulasi. Sekarang saya beritahu Anda, 2 Timotius bab 3 ayat 16 itu kamu manipulasi menjadi sola scriptura. Ini bagian yang secara eksegetis paling lemah. MYM mengutip 2 Timotius bab 3 ayat 16 dengan benar. Kitab suci bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Tetapi dia lalu menyisipkan kata yang tidak terdapat dalam teks. Hanya firman Tuhan yang mendidik orang dalam kebenaran. Itu tidak ada dalam teks, itu eisegesis, jelas-jelas kan. Kemudian mau dipimpin Tuhan, baca Alkitab, dan akhirnya firman Tuhan apa? Alkitab. Perhatikan, mari kita perhatikan lompatan logikanya. Kayak katak saja ya, meloncat, berayap sedikit. Paulus bilang kitab suci bermanfaat untuk mengajar. MYM bilang hanya kitab suci yang mengajar. Tidak sama. Itu bukan eksegesis, itu penambahan premis. Kalau saya berkata air bermanfaat bagi kesehatan, itu tidak berarti hanya air yang bermanfaat bagi kesehatan. Tangkap? You got it? Utilitas tidak sama dengan eksklusivitas. Lebih menarik lagi, Perjanjian Baru sendiri menyebut pewartaan lisan apostolik sebagai firman Allah. Jadi, menyederhanakan firman Allah sama dengan Alkitab tanpa kualifikasi juga tidak tepat. Paulus bahkan memerintahkan bahwa, ya seperti yang kamu tahu kan, berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Paulus tidak sekalipun mengatakan bahwa kita harus berpegang pada Alkitab yang enam itu. Begitu. Tidak ada. Dan apa? Gereja disebut apa? Tiang penopang dan dasar kebenaran. Bukan Alkitab. Jelas-jelas. 1 Timotius bab 3 ayat 15. Jadi, 2 Timotius bab 3 ayat 16 sangat kuat untuk membela inspirasi dan otoritas kitab suci. Tetapi, ayat itu tidak sendirian membuktikan sola scriptura.
Problem berikutnya yang keempat, masalah besar. Hanya orang sombong yang tersinggung. Ini kutipannya, verbatim dari MBM. Ini retorika yang berbahaya karena membuat argumen menjadi self-sealing, membungkus dirinya sendiri. Bungkus pi anak. MBM berkata bahwa seruan pendeta dia kembali ke kasus Mel Atok kan. MBM berkata bahwa seruan pendeta Mel Atok adalah umum. Kemudian orang yang menolaknya disebut sombong, congkak, dan bahkan akan binasa. Strukturnya menjadi, kalau Anda menerima saya sama dengan rendah hati. Kalau Anda mengkritik saya artinya Anda sombong. Dengan konstruksi seperti itu, argumen tidak bisa lagi diuji. Apapun respons lawan membenarkan pembicara. Ini mirip seorang dokter yang berkata, kalau Anda setuju diagnosis saya, Anda rasional. Kalau tidak setuju, penolakan Anda membuktikan penyakitnya. Tidak begitu sebenarnya cara argumentasi bekerja ya. Kecuali kalau mau tipu-tipu orang boleh, tapi kalau mau berargumen yang wajar, berhenti. Seseorang bisa sangat setuju bahwa manusia harus bertobat, tetapi mempersoalkan konteks khotbah, sasaran retorisnya, hubungan yang dibuat antara bencana dan dosa, istilah berhala, implikasi terhadap kelompok tertentu, menolak argumen bukan sama dengan menolak pertobatan. Halo? Kemudian ada problem yang kelima ya. Ada problem kelima itu, MYM, pendeta yang terhormat, mengaku mempunyai basis data yang terbatas, tetapi mengeluarkan vonis yang sangat luas. Ya. Tentang Mel Atok, MYM sendiri mengatakan bahwa pendeta Mel Atok enggak sebut gempa Flores di situ dalam potongan video yang saya dengar. Ingat, dalam potongan video yang saya dengar. Dan kemudian saya tidak mendengar seperti itu. Nah, justru itu masalah epistemiknya Pak Pendeta. Dalam potongan yang saya dengar, saya tidak menemukan X. Kita hanya boleh menyimpulkan dalam potongan itu saya tidak menemukan X. Titik. Kita belum boleh menyimpulkan, karena itu tuduhan bahwa ada konteks X pasti merupakan manipulasi. Berhenti. Itu salahnya di situ. Apalagi kemudian ia menyebut tanggapannya sendiri sebagai sangat-sangat objektif. Wow. Objektivitas tidak lahir dari keyakinan bahwa diri sendiri objektif. Objektivitas lahir dari kelengkapan evidensi dan disiplin inferensi. Ya. Kalau materi yang diperiksa hanya potongan video, kalimat apologet yang bertanggung jawab mestinya berdasarkan potongan yang tersedia bagi saya belum menemukan pernyataan tersebut. Saya tidak dapat menilai konteks di luar potongan itu. Setuju kan? Selesai. Itu sebenarnya jauh lebih kuat. Ya. Tapi ya, ada juga kontradiksi performatif dalam videonya ya. MBM mengecam netizen yang memaki dan mengutuknya. Itu benar. Ya. Tetapi tidak lama kemudian dia sendiri menggunakan ungkapan kurang ajar sekali terhadap orang-orang Katolik yang menurutnya memframing videonya. Kemudian kritik terhadap khotbah diposisikan sebagai bukti kesombongan dan ancamannya menjadi engkau akan binasa. Disinilah apologet perlu disiplin. Kalau kita meminta lawan meninggalkan makian, jangan 5 menit kemudian menggantinya dengan makian versi mimbar. Nah, problem terdalamnya ada di mana? Masalah yang paling besar di mana? MYM belum cukup membedakan 4 kategori. Pendeta Muri Walianto Matalu yang terhormat perlu belajar untuk membedakan. Pertama, kausa principalis dan kausa instrumentalis. Allah adalah pelaku utama, manusia bisa menjadi instrumen. Yang kedua, mediasi redemptif dan intercesi. Kristus satu-satunya mediator keselamatan, banyak anggota tubuh Kristus dapat mendoakan satu sama lain. Yang ketiga, latria dan veneratio. Penyembahan kepada Allah tidak identik dengan penghormatan terhadap para kudus. Dan keempat,
doktrin gereja dan ekspresi devosional umat. Komentar seorang netizen tidak otomatis mendefinisikan Mariologi Katolik. Tanpa 4 distingsi ini, semua diskusi Katolik Protestan akan terus berubah menjadi permainan. Kalau Kristus tidak melakukan X, berarti tidak seorang pun boleh melakukan X dalam arti apapun. Padahal Alkitab sendiri tidak berbicara demikian, ya. Nah, sekarang pelajaran bagi pendeta MYM yang terhormat. Beginilah apologetika Kristen yang seharusnya. Begini. Apologetika bukan seni membuat lawan terlihat bodoh. Apologetika adalah seni membuat kebenaran terlihat jelas. Ada beberapa disiplin dasar. Yang pertama, definisikan posisi lawan sebagaimana lawan mendefinisikannya. Sebelum menyerang doa kepada Maria, tanyakan, apakah Katolik mengajarkan Maria sebagai mediator independen dari Kristus? Kalau jawabannya tidak, jangan membantah posisi itu. Itu namanya stillman, bukan strawman. Yang kedua, bedakan doktrin dari penyalahgunaan. Netizen mengutuk MYM, kecam, tetapi katakan, saya tidak menganggap ucapan ini otomatis mewakili gereja Katolik. Itulah fair play intelektual. Yang ketiga, jangan membangun eksklusivitas dari sebuah ayat tanpa kata eksklusif. Kalau teks berkata, kitab suci berguna, jangan diam-diam mengubahnya menjadi hanya kitab suci berguna. Kata hanya juga membutuhkan pembuktian. Kemudian jangan membuat Kristus bersaing dengan anggota tubuhnya. Ini sangat penting. Teologi Katolik berkata, semakin sempurna partisipasi seorang kudus dalam Kristus, semakin jelas bahwa semua yang dimilikinya berasal dari Kristus. Bukan Kristus 90%, Maria 10%. Tetapi Kristus 100%, dan karena Kristus bekerja dalam anggota tubuhnya, mereka semua sungguh berpartisipasi dalam karyanya. Paulus merumuskannya dengan sangat-sangat indah, elegan. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia bab 2 ayat 20. Itulah metafisika partisipasi yang hilang kalau semua relasi dijadikan kompetisi. Yang berikutnya, harus periksa seluruh konteks sebelum menuduh manipulasi. Kalau hanya mendengar klip, katakan hanya apa yang klip itu buktikan. Jangan melebihi evidensi. Kemudian, jangan pisahkan eksegesis dari kesimpulan denominasi. Baca dahulu apa yang teks katakan. Sesudah itu baru bertanya, bagaimana Katolik, Reformed, Lutheran, Ortodoks, dan sebagainya menafsirkannya. Jangan memasukkan doktrin denominasi ke dalam ayat, lalu mengeluarkannya kembali sambil berkata, lihat ada di Alkitab. Itu namanya eisegesis. Nah, kalau saya mengajar MYM berapologi tentang Maria, saya akan suruh dia begini, saudara-saudara. Bukan Maria tidak bisa apa-apa, itu slogan, bukan teologi. Mulai dengan Katolik dan Protestan sama-sama mengakui bahwa hanya Kristus yang menebus manusia dan mendamaikan manusia dengan Bapa. Pertanyaan kita bukan apakah Maria menggantikan Kristus, karena Katolik sendiri menyangkalnya. Pertanyaan yang sebenarnya adalah apakah anggota tubuh Kristus yang telah bersama Tuhan masih dapat berdoa bagi anggota tubuh Kristus di bumi? Dan apakah umat di bumi secara sah bisa meminta doa mereka? Itu pertanyaannya. Nah, sekarang perdebatannya baru bisa menjadi serius. Kita bisa membuka 1 Timotius 2 ayat 1-5, Yakobus bab 5 ayat 16, Lukas bab 20 ayat 38, Ibrani bab 12 ayat 1, Wahyu bab 5 ayat 8, Wahyu bab 8 ayat 3-4, sejarah praktik gereja perdana, teologi Communio Sanctorum, dan pihak Katolik juga wajib membuktikan interpretasinya. Begitulah apologetika. Bukan Yesus satu-satunya, jadi Maria nol. Karena soal yang diperdebatkan justru apakah keunikan Kristus meniadakan partisipasi atau justru memungkinkan partisipasi. Katolik memilih yang kedua.
Nah, kesalahan teologis pendeta MYM Muriwali Yanto Matalu yang terhormat bisa diringkas dalam satu kalimat. Dia punya kristologi yang pada titik awal benar, tetapi menggunakan model kompetitif tentang rahmat. Seolah-olah setiap kali Allah memakai ciptaan, kemuliaan Kristus berkurang. Katolik berpikir justru sebaliknya. Musa tidak mengurangi Allah ketika membelah Laut Merah. Para rasul tidak mengurangi Kristus ketika menyembuhkan. Para rasul tidak mengurangi Kristus ketika menyelamatkan beberapa orang. Seorang pendeta tidak mengurangi Kristus ketika menegur jemaat. Dan ironisnya, MYM sendiri sepanjang video sedang melakukan hal yang menurut logikanya hanya boleh dilakukan Allah dan Alkitab. Mengajar, menegur, memperbaiki kesalahan, dan membimbing. MYM ini Alkitabkah? Dia berkata, yang menegur orang itu Allah. Lalu selama 25 menit dia menegur orang. Apakah itu berarti dia merebut pekerjaan Allah? Sonde toh? Pasti dia akan jawab, Allah menegur melalui saya berdasarkan firman-Nya. Good job, bagus sekali. Selamat datang pada konsep mediasi instrumental. Dan persis pada pintu itulah dialog Katolik tentang gereja, para kudus, syafaat, sakramen, dan bahkan Maria baru seharusnya dimulai. Ya. Jadi, kepada pendeta MYM yang terhormat, saya akan mengatakan, jangan kurangi kemuliaan Kristus, tetapi jangan pula atas nama membela kemuliaan Kristus, mengurangi kemampuan Kristus untuk berkarya melalui tubuhnya sendiri. Itu bukan kristosentrisme yang lebih tinggi. Itu konsep partisipasi yang belum selesai. Ini pekerjaan rumah untuk pendeta MYM dan anggota jemaatnya, terutama yang akademis dalam sekolah teologinya. Konsep partisipasi Anda belum selesai.